Faiz ini kan. Jadi teknik yang kedua ini juga sering, apalagi kita minta jasa online itu. Jasa online itu ada yang akal-akalannya cuma seperti itu. Tapi tidak menyelesaikan masalah dia itu akan bermasalah. Bermasalah gimana Pak? Kalau ada tingkat kesengajaan itu beberapa banyak gitu kan, kita lihat, Bapak lihat nanti ada, wah ini sengaja, ini disengajain, ini sengaja, Bapak akan nolkan nilai penelitiannya. Kenapa? Berarti kan disengaja gitu kan. Mendingan menyerah dengan 100% tapi tidak keakalan, karena sudah ada siap nilai 25. Nah, contohnya seperti apa? Ini misalnya Bapak buat di sini bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, kemudian ini hurufnya Bapak samakan jadi 12 gitu kan. Nanti diwarnai lagi sama-sama hitam. Nah, jadi kalau ada kesamaan, ya ada kesamaan misalnya kan, nanti akan ketahuan. Nah, yang Bapak maksud tadi itu yang mana Pak? Nah, ini contohnya. Misalnya di sini dikasih I gitu kan, tapi diputihkan. Nah, kan tidak nampak tuh kalau nampak kan. Nah, artinya nanti Bapak akan blok semua, Bapak akan format balik gini, dalam bentuk bahasa Indonesia. Nanti juga Bapak akan mengaktifkan, jika tidak aktif dia kan aktifkan proofingnya. Nah, ini kan head tidak terlihat, tersembunyi, kemudian diokekan. Ini ketahuan kan kalau Bapak yang ini salah, ketahuan ya, ini merahnya nih. Iya, sama misalnya Bapak kasih titik di sini ya, kalau titik nggak kelihatan ya, itu di warnanya nanti. Atau misalnya ada angka 1 misal di situ kan, ini diputihkan gitu kan, itu bisa nampak nanti. Nah, yang banyak dilakukan oleh teman-teman itu biasa pengalaman yang lalu itu gitu kan, ketahuan itu salah. Gimana? Nah, itu separatornya aja tuh, karena diaktifkan ini ya. Kelihatan itu. Jadi kalau ada dia itu neko-nekonya, nanti akan ketahuan. Maka jangan pakai rumus yang itu. Rumus itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah kita bermasalah. Oke tuh. Oke. Sip ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas yang lalu? Atau materi kita minggu yang lalu ya, sama aja. Kan Bapak belum sempat ngoreksi ya. Siklus 2 nya sudah belum? Nah, pada prinsipnya kan seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, awalnya itu mulai dari masalah ya. Masalah sudah oke, solusinya sudah oke, itulah yang menjadi alternatif kan. Kemudian kan muncul siklus 1. Nah, di dalam siklus 1 itu kan, di dalam kegiatan refleksi kita itu mau melihat tingkat kelemahannya. Maka
pada umumnya itu refleksi itu berisi apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu tentunya hasil dari observasi itu menjadi pedoman. Nah, bagi teman-teman yang meningkatkan hasil belajar, maka hasil belajar itu menjadi acuan untuk melakukan perbaikan. Nah, artinya sebenarnya tanpa bapak koreksi pun kita juga merasakan ini keliru, ini salah gitu kan. Jika kita itu membuat pertama indikator yang diobservasi itu jelas. Nah, tingkat kejelasan observasi itu apa Pak yang menjadi acuan? Kan Bapak pernah menjelaskan bahwa yang diobservasi itu adalah mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup. Jika untuk kegiatan pendahuluan itu sudah ada standarnya, penutup juga sudah ada standarnya. Nah, yang agak berbeda itu adalah itu di dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu cerminannya adalah itu di saat kita menggunakan pendekatan apa, model apa, kemudian menggunakan media apa. Nah, itu yang harus kita checklist selain yang ada di dalam modul PKP kita. Di halaman berapa kemarin? Halaman 16 ya. Jadi di halaman 16 itu kan bentuk yang harus kita observasi. Nah, maka dari hasil yang kita lakukan itu kan ada yang beberapa indikator yang di dalamnya itu kan bisa kita gunakan. Tapi ada juga yang harus kita perkaya. Karena dia itu kan yang kita PTK-kan itu sudah benar atau seperti apa di dalam kita melaksanakan tindakan itu atau siklus. Nah, maka dari itu disitulah nanti yang menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan refleksi. Nah, tentu ya hasil refleksi itu menunjukkan apa yang sudah benar kita lakukan atau sesuai, apa yang belum. Nah, tentunya yang belum itu bahagian dari kelemahan kan, atau catatan perbaikan yang harus kita lakukan pada siklus berikutnya. Maka kita harus pastikan hasil refleksi itu tercermin di dalam rancangan perbaikan pembelajaran untuk siklus 2. Nah, untuk siklus 2. Karena di dalam refleksi itu sendiri kita juga bisa menambahkan, tapi tidak merubah secara secara skala besar ya. Apa yang bisa dirubah Pak? Bisa saja kita merubah ada beberapa kegiatan yang kita nilai, kita anggap di siklus 1 itu perlu perbaikan. Mungkin kita mau sempalkan ada metode lain gitu kan, ada kegiatan lain yang memungkinkan untuk memaksimalkan tujuan PTK itu kita lakukan. Nah, itu menjadi salah satu juga pertimbangan kita di dalam melakukan refleksi. Nah, jadi ada berapa? 3 setidaknya. Pertama, kita akan mengecek mana yang sudah sesuai. Yang kedua, kita mengecek mana yang belum sesuai. Yang ketiga, apa yang perlu kita tambahkan atau mungkin kita kurangi dari siklus 1 yang sudah kita lakukan itu atau kita laksanakan. Nah, maka dari itu di dalam refleksi itulah kita akan ceritakan seperti apa deskripsi tentang 3 hal setidaknya yang sudah kita lakukan pada siklus 1 itu. Nah, dari hasil refleksi itulah nanti yang menjadi pedoman kita mengembangkan rencana perbaikan pembelajaran untuk siklus 2. Nah, tentunya pertama catatannya adalah setiap yang sudah sesuai, ya kan, maka di situ dipertahankan pada prinsipnya. Setiap yang belum sesuai,
maka itu menjadi penekanan di dalam pelaksanaan siklus 2, di dalam rancangan perbaikan pembelajaran untuk siklus 2. Nah, selain itu tentunya ada berbagai hal yang bisa kita lakukan seperti tadi. Kalau misalnya kita itu targetnya itu adalah meningkatkan hasil belajar, tentu ada beberapa hal yang bisa kita buat, kita tambahkan, atau mungkin bisa saja sudah sesuai, tapi mungkin catatan di situ terlalu lama, ya kan? Dilaksanakan, dikurangi. Nah, bisa juga catatan seperti itu. Nah, maka setelah kita pastikan bahwa rancangan perbaikan pembelajaran untuk siklus 2-nya sudah oke, maka baru kita bisa melakukan siklus 2. Paham kira-kira yang dimaksud? Paham ya? Pada prinsipnya tidak perlu. Apalagi ini kan sudah pasca S1 kan. Ya. Kan ada supervisor 1 kan, supervisor 2 juga ada kan untuk pendampingnya. Kalau Bapak ini kan konteksnya lebih banyak kepada mengarah supaya laporan itu jadi. Tapi konteks Bapak juga bisa masuk ke konteks bagaimana pelaksanaan atau mengevaluasi siklus yang dilakukan itu. Bisa. Nah, tapi kalau yang supervisor yang 2 itu khusus kepada pelaksanaan siklus itu. Kan ada beberapa form kan yang ada di dalam modul PKP itu. Nah, ada form itu kan Bapak juga, sebagai supervisor 1 juga ngisi, supervisor 2 juga ngisi. Nah, cuman kan Bapak itu kan harus menyimak videonya. Nah, ini kan kalau ada 12 video ya harus dicek gitu kan. Jadi memang agak lama, maka kelas itu tidak boleh banyak mahasiswanya, maka harus dibagi 2 kan, maksimal 15. Itu kenapa. Oke, cukup jelas. Cukup jelas? Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, coba kita diskusikan sedikit tentang draft bab 1 hingga bab 3 ya. Oke. Coba Bapak cek ada nggak PowerPoint-nya ya. Sebentar. Lupa Bapak grupnya ini dulu.
Ya, tidak ada. Coba kalau mau jelas lagi, coba lihat di apa di berapa contohnya itu? Oh itu dikit tuh, ada yang lebih banyak dari itu. Ada batas minimalnya maksimal. Kami ini singkat mereka Iya, mereka di sini apa? kayak kami tuh terbuai Itu betul-betul namanya itu. Tapi pada prinsipnya, ya, kalau kita lihat dari form penilaian, yang ini kan, mana dia tuh laporan PKP ini kan, ini di dalam menilai, tutor menilai dia tidak memberikan batas halaman, tapi bagian-bagian itu tertulis dengan baik. Tapi kan kayak gini dia kaidahnya itu kan, menjelaskan latar belakang, menjelaskan pakai narasi yang baik. Nah, bukan berarti nyeplokin apa kutipan bukan gitu. Ada kaidahnya. Kalau cuman masukkan kutipan gitu kan, akhirnya tidak menjelaskan. Menjelaskan nggak ada? Sebenarnya kalau latar belakang itu perlu nggak sih? Perlu. Jadi kutipan itu yang ada di dalam latar belakang itu kan sifatnya adalah untuk menyatakan bahwa temuan kita itu adalah masalah. Nama juga latar belakang masalah. Jadi pedomannya apa? Seperti yang Bapak jelaskan. Makanya ada rencana solusi. Kita bisa menggunakan rencana solusi itu sebagai untuk menyatakan bahwa temuan kita itu adalah masalah. Karena setiap teori, setiap aturan atau peraturan yang di dalam kenyataan atau temuannya tidak sesuai, maka kita sebut dengan masalah. Maka harus ada kutipan, Mbak, pasti. Nah, kalau tidak ada, berarti nggak kuat tuh. Nggak kuat ya. Paham tuh kira-kira maksudnya? Ini downloadnya kok lama sekali. Download yang ketiga ini belum kayaknya Bapak. 1, 2 Bapak. Ada lagi? Silakan. Nah, coba Bapak jelaskan secara umum dulu ya. Kalau bab 1 itu turunannya perlu ditulis nggak? Bapak ketik aja ya. Bapak ketik aja ya. Bab 1 pendahuluan kan? A-nya apa? Masalah ya? Ini kan latar belakang masalah ini. Oke. Jadi menjelaskan latar belakang terkait yang masalah itu adalah sebagai contoh. Ya, sebagai contoh bagian yang ini kan, apa yang harus kita jelaskan? Nah, ada yang
mau nyebutkan judulnya apa? Apa judulnya? Nih Bapak tulis di atas saja judulnya. Judulnya apa? Upaya kemampuan menulis siswa melalui media audiovisual dan pendekatan kontekstual ya. Ini sebagai contoh yang punya Ibu Anggun nih. Nah, di saat kita itu menulis bagian yang pertama ini apa yang harus ada? Setidaknya satu. Nah, ya kan? Pertama, pentingnya kemampuan menulis bagi siswa kan? Ya, cari teorinya nih. Nah, belum buru-buru lagi, belum. Nah, ya to the point tadi ya. Yang kedua apa lagi? Nah, untuk meningkatkan kemampuan menulis diperlukan apa? Salah satunya adalah media audio, ya kan? Ya, diperlukan. Ketikan grogian nih, ya kan? Nah, maka dari sini kita harus mencantumkan ya teori tentang bahwa audio itu dapat meningkatkan kemampuan ya, siswa dalam menulis. Cari teorinya. Kalau kami buat penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Itu tambahannya tuh. tambah Tunggu dulu, kita tuh itu sudah benar, cuman apa terlalu cepat, yang buru-buru. Tarik nafas dulu. Ya. Ini kan baru sampai ke sini nih, ya kan? Baru sampai ini kan? Audio visual ya, audio visual ya. Ini kan ini, Pak. Audio visual. Oke kan? Nah, baru sampai di sini. Nah, di sini juga supaya meningkatkan ini satu. Sorry. Ini A-nya. Ini Bapak sengaja bikin subnya, bukan sop ya. Supaya nanti lebih mudah dipahami aja strukturnya. Nah, yang kedua apa? Ini kita hapus saja nih supaya kalimatnya pas. Nah, yang kedua bahwa ya, pendekatan kontekstual itu dapat meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis. Nah, cari teorinya tuh. Ya. Oke. Nah, baru klop nih. Tapi kalau misalnya ada yang misal contoh kebanyakan tulisan itu berdasarkan undang-undang gitu kan, itu kan pengantar umum saja, nggak usah banyak-banyak tuh, nggak berarti amat ya kalau banyak-banyak. Nah, kalau mau dia itu lebih banyak halamannya ya ada itu tentang itu kan, tapi lebih baik dia itu substansinya itu lebih ditekankan kepada beberapa hal ini. Ya, mulai dicatat masing-masing punya kita masing-masing. Ini kan contohnya untuk Ibu Anggun nih, ya kan? Setelah itu Pak, nah itu, setelah itu
kita boleh, ya bisa saja misalnya contoh di audio ini ada beberapa teori yang kita gunakan gitu kan, tapi maksudnya sama. Kemudian ada juga teori yang mengatakan kontekstual itu bahwa itu bisa meningkatkan kemampuan menulis, bisa juga beberapa kita masukkan. Nah, kemudian baru berikutnya untuk memperkuat itu hasil penelitian yang pernah dilakukan. Nah, yang hasil penelitian terdahulu ya, terdahulu yang signifikannya tinggi, signifikansi ya, tinggi. Tentang apa? Tentang bisa saja dia itu hanya menggunakan media saja. Pendekatan boleh dua-duanya sekaligus juga boleh. Paham tuh maksudnya? Ada pertanyaan sampai di sini sebelum dilanjutkan? Kalau urutannya sesuai itu sama. Tapi ada Pak, mungkin kadang ini kan awal-awal. Saya Bapak cek dulu absennya. Ini ada yang terlambat tadi. Terlambat tadi nggak yang nyusulnya? Nggak ya? Terlambat nggak tadi? Sampai 30 menit. Oh ya. Bu Dia udah datang? Dia? Nggak ada ya? Bu Asimah ada ya? Oh, ada ya? Terlihat? Ana? Dian lagi? Dian. Tidak ada nih. Tanpa keterangan ya? Agnia? Oke. Cuma satu yang nggak ada ya? Udah nanti datang ya dak? Oke, kita lanjutkan. Sudah? Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Baru pada bagian berikut itu adalah temuan masalahnya. Nah, oke. Temuan masalah itu terkait dengan identifikasi masalah. Ya. Semuanya ditulis ya, semuanya ditulis karena teori di dalam apa ini, di dalam penilaian. Lihat nih, mana dia nih, ini dia ya, menulis lebih dari satu masalah yang teridentifikasi. Nah, ya kan? Setelah itu apa Pak? Apa setelah itu yang harus disampaikan di dalam latar belakang masalah? Apa? Analisis. Kalau yang tentang identifikasi itu menyebutkannya itu bukan apa tapi itu Dinarasikan. ya dinarasikannya itu juga maksudnya masalah ini menyebabkan masalah ini
Oh boleh aja, itu kan apa? Boleh juga, boleh. Maksudnya kan sebutkan masalah, kemudian dilanjutkan yang penyebab, iya kan? Menyebutkan masalah langsung penyebabnya, boleh, tidak masalah. masalah dulu tuh kita bahas jadi kayak tapi kita mengambil nanti yang mau kita tindak itu yang dari akarnya gitu. Nah, ini sekarang konsisten aja. Jika itu takut khawatir, karena ini kan laporan bukan Bapak saja yang menilainya nanti. Nilai berapa yang Bapak kasih itu kan diperiksa juga oleh oleh tutor lain kan. Karena Bapak juga memeriksa pekerjaan tutor lain di dalam laporan khususnya. Nah, maka saran Bapak, kalau Bapak mungkin kalau sudah disampaikan mungkin Bapak bisa maklumi kan. Tapi yang lain belum tentu kan. Nah, maka dari itu sebaiknya yang tugas kemarin itu dikopas saja. Iya kan? Nah, beberapa masalah yang teridentifikasi. Nah, di situ jangan ragu-ragu menyampaikan masalah. Mau dia relevan dengan laporan PKP kita, maksudnya tema atau pokok atau fokus penelitian itu, mau deh itu ada hubungannya, mau tidak tetap ditulis. Iya. Nah, itu baru turunannya. Tulisan temuan masalah, identifikasi masalah ini semuanya disebutkan. Nah, setelah itu disebutkan, baru nanti kalau dirincikan, baru kita sebutkan penyebab terjadinya masalah kan. Nah, kita tulis saja itu. Tadi kayak moto, takut kena Bapak tambah ganteng Bapak ya. Nanti ingatkan Bapak, file ini Bapak kirim supaya nggak sih. Takut nggak kebagian ya. Kan baru sebagian ya kan, masih banyak nih. Oke. Nah, berikutnya tentu baru kita akan penyebab masalah, solusi kan. Nah, kita itu menyebut solusi masing-masing masalah itu. Nah, sebutkan solusi dari masing-masing masalah yang teridentifikasi. Kan itu tuh. Oke? Paham pada poin yang ini? Paham kan? Kan kopas juga kemarin. Maka tugas itu penting kan? Nah, berikutnya apa? Belum lagi rumusan masalah, masih latar belakang masalah nih. Nah, apa lagi? Tugas kemarin. Nah, memilih masalah kan? Iya. Nah, memilih masalah. Memilih masalah boleh digabung dengan dan alasannya. Apa ngetiknya grogi bapaknya? Oke toh, ngerti kan pada poinnya ini? Apalagi setelah itu alternatif masalah. Ingat ya, alternatif masalah ini fokus kepada, kalau judulnya sudah ditentukan kan, harus fokus ke situ, jangan berbeda. Nanti misal contoh anggun enggak kan, rupanya alternatif masalahnya adalah discovery gitu kan. Rupanya di judul masalah kontekstual ada nyambung nih. Itu masalah, alternatif masalah. Sip.
Paham sampai di sini? Ibu Asimah, paham sampai sini? Ada yang minta ulang nggak? Kami mau nanya Ibu Arta itu. Insya Allah kami sudah semua, tapi untuk poin kedua kami taruhnya di nomor 8. Yang kedua, ya bisa-bisa saja. Boleh berarti Ibu. Ya, cuman nanti itu kayak gini deh. Sebenarnya kayak gini deh ya. Kalau dia itu apa? Nomor 8 ya. Yang nomor 2 ini ya. Ya, cuma kayak gini deh itu. Kaidah biasa pada umumnya. Orang itu kan menyampaikan apa konsep atau teori yang kuat dulu, memperkuat apa yang menjadi temuan. Itu biasa seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti bisa saja gimana ya, kalau kita bedakan tapi maksudnya sama. Karena kami sudah kami sebutkan masalahnya sampai ke alternatif baru kami kuatkan alternatif. Jangan poin 2 sampai ke bawah. Kayaknya ada yang mungkin perlu diluruskan. Ya. Maksudnya kayak gini. Kalau yang nomor 2, ini kan kita menerangkan bahwa kalau kemampuan menulis itu bisa dilakukan melalui audiovisual. Ya kan? Bahwa kemampuan menulis itu juga bisa dilakukan peningkatannya melalui pendekatan kontekstual. Nah, untuk membuktikan itu sudah ada penelitian yang sudah dilakukan, hasilnya signifikan. Ya kan? Nah, pada bagian ke-8 apa itu? Pemecahan masalah ya. Alternatif pemecahan masalah di sini ya. Pemecahan masalah. Berarti kan nomor 7 sebenarnya. Nomor 7 deh itu. Jadi artinya penekanan dari yang ini untuk dikaitkan dengan bagian ini, memilih masalah dan alasannya. Jadi dia itu bisa juga dalam bentuk penekanan, ya kan? Penekanan. Karena di sini kan alternatif pemecahan masalah. Bisa saja kita melemparnya seperti yang sudah dikemukakan terdahulu. Bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya ada juga orang yang menarasikan, nah ini macam-macam gaya kan, gaya menulis. Karena kan bukan gerak jalan nih, bukan PBB, harus apa tertib. Tapi kalau menarasi itu kan macam-macam. Tapi bagian-bagian penting yang perlu kita kita tulis. Nah, itu yang paling penting. Nah, bisa saja tadi kan ada boleh menyampaikan teori, ya, teori, pendapat ahli, aturan atau peraturannya itu lebih dari satu kan. Nah, satunya di bagian kedua, satunya lagi selain kita menyebutkan apa yang sudah disebutkan pada bagian kedua, kita sebutkan lagi yang lainnya pada bagian yang ketujuh ini. Paham tuh maksudnya? Paham? Nah, tinggal lagi memilih mana yang paling tepat. Sip. Oke. Nah, setelah alternatif pemecahan masalah apa lagi yang diminta? Nah, rumusan masalah berarti bagian B kan? Coba kita lihat formnya. Memilih sudah, penyebabnya apa, dampaknya masuk di dalam situ, rencana solusi juga sudah, ya kan? Rencana solusi itu termasuklah alternatif tadi, termasuklah misalnya setiap masalah itu ada rencana solusinya, ya kan? Oke. Nah, pada bagian yang berikutnya adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ini cukup jelas nih. Bapak kopikan saja nih ya. Ya, rumusan masalah.
Nah, ini yang harus ada nih. Kalau ada yang tidak ada, nilainya akan berkurang. Nilainya akan berkurang. Coba punya siapa yang mau dicoba? Silakan. Contohnya. Ya, silakan. Rumusan masalahnya apa? Kita simak sama-sama. Nanti selesai laporan ini. Kita kasih kesempatan yang lain. Ya, silakan. Ibu siapa namanya? Ya, Mbak Ambar. Bagaimana meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa tentang macam-macam bangunan lintas melalui alat peraga dengan metode demonstrasi pramudia Ya. Silakan dikomentari. Apakah ada di dalam tugas ada nggak? Bisa nggak kita buka? Sudah dikirim belum? Udah, kita buka aja ya. Biar dicek gitu kan. Coba kita cek. Di tugas ini ya. 21 ya. Kayaknya tugas 2 ini. Oh, ini belum. Oh, di atas ya. Oh, belum sampai. Yang ini ya. Sabar, nanti Bapak jelaskan. Ibu Ambar ya. Sama Ibu Ambar nih. Coba perhatikan ini. Rumusan masalah. Terlihat tuh. Yang ini. Bapak blok nih. Itu separatornya. Ini ya. Coba kita lihat, menyebutkan kompetensi yang di tingkat ada hasil belajar bahasa Indonesia siswa tentang rambu lalu lintas. Oke, berikut menyebutkan subjek yang diteliti siswa ya, meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, atau ditambah mode pada siswa kelas, bisa juga seperti itu. Ya, yang meningkatkan hasil belajar masa gurunya. Ya kan narasinya itu enggak hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu tanah grogi itu.
Menulisnya juga grogi. itu udah malam jam 11 padahal kan TPK jam siang. Nah, kemudian baru bisa juga pada siswa kelas. Kalau mau siswanya tulis di sini. Oke? Clear kan nomor 2? Menyebutkan cara perbaikan pembelajarannya. Apa? Nah, alat peraga ini kan terlalu umum nih. Ada spesifiknya. Ya alat peraga apa gitu kan? Itu media gambar ini. Alat peraga. Alat peraga itu untuk memperagakan. Di lampu. Jadi rambu-rambu itu di print pakai alat peraga gitu, pakai gambar. Jadi menjelaskan tadi pakai alat peraga itu apa hasilnya? Kalau dia itu alat peraga, berarti dia itu bisa dalam bentuk barang sebenarnya. Kalau gambar tidak bisa. Kalau gambar itu media. Beda ya. Beda ya. Bisa alatnya itu ukurannya sama, bisa juga dalam bentuk itu. Nah, tapi kalau media manipulasi sifatnya, manipulasi itu artinya bisa jadi masalah. Nah, kalau dia itu digunakan untuk diperagakan, ya apa? Nah, bedanya itu seperti apa? Air. Ini loh kalau mau tes ya. Saya sebenarnya cuma tadi kalau makanya sih di matanya tadi bener Mbak. Ini perbaikannya. Ini bagus sampai kamu nonton apa? Iya, itu perbaikan Pak. Oke ya. Kemudian ya, ini Bapak sebutkan saja nih. Cara perbaikannya yang kedua itu adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi jelas ya? Ya, metode demonstrasi jelas. Oke. Berarti ada dua ya. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan latar belakang masalah. Nah, tadi dijelaskan nggak di latar belakang? Nah, nanti itu kan kalau seandainya di dalam rumusan masalah tidak ada hubungannya dengan latar belakang, maka dia keliru. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Bapak buka aja apa yang ada dalam latar belakang ini. Pada dasarnya, namun keberhasilan KKM maka diperlukan peningkatan penguasaan materi. Masalah yang teridentifikasi siswa tidak tertarik untuk belajar. Untuk belajar apa? Kalau bisa sesuai dengan materi. Ibu Ambar, Bu Ambar, dengar tak catatannya tadi? Kemudian model pembelajaran yang digunakan monoton atau kurang bervariasi, gitu kan? Oke. Kayaknya ada masalah di balik itu tidak ditulis nih. Siswa merasa tidak tertarik itu pasti ada faktor lain, ya kan?
Ada faktor tidak itu kan secara umum kan. Iya, bisa media nggak ada tadi kan, supaya kita menegaskan media itu bisa digunakan. Nah, metode tidak tepat, bisa kan? Tapi masalah-masalah yang lain boleh disebutkan. Nah, di dalam hal ini, di dalam latar belakang masalah ada tentang KKM, tapi di sini tidak ada hasil belajar, tapi mau hasil belajar. Nah, gimana nih? Boleh memilih hasil belajar itu kalau hasil belajarnya bermasalah. Nah, kalau di dalam masalah yang teridentifikasi tidak ada, kenapa pula harus pilih? Maksudnya kayak gini, pilihan itu ada 1, 2, 3, 4, tapi kita memilih 7, 8, 9. Nah, kan nggak pas dia. Seharusnya yang kita pilih itu ada yang di dalam pilihan. Maka tadi kan boleh kita menyebutkan yang tidak relevan pun dengan yang kita teliti, boleh kita tulis. Karena di situ kan ada peluang kita menyebutkan yang mana yang kita pilih. Paham tuh? Wah, kalau mati lampu ini susah juga Pak lihatnya. Lihatnya udah susah. Pertama Bapak tidak bisa merekamnya supaya bisa ditonton balik, ya kan? Karena penjelasan yang sederhana itu akan membuat Bapak Ibu itu berhasil membuat laporan. Nah, itu harapan saya. Oke. Jadi di situ ya, jangan lupa Ibu Ambar. Nah, berikutnya itu adalah mengandung kata tanya dan tanda tanya. Kata tanyanya ada, itu bagaimana? Ya, tanda tanyanya juga ada di akhir kalimat rumusan masalah. Kalau nggak ada Pak, kurang nilainya. Pada bagian itu nilai skor memang 1, jadi 0,5 dia kalau ada yang nggak ada. Detailnya Pak, itu formatnya sudah ada. Oke. Maka dari itu cek yang rumusan masalah kita itu sudah benar atau gimana gitu. Oke toh. Untuk tujuan penelitian, nah tujuan penelitian namanya itu. Ya. Bukan tujuan penelitian enggak di dalam form enggak. Bukan tujuan penelitian saja kan. Kalau di dalam format penilaian itu tujuan perbaikan, tapi sama juga lah karena ini konteksnya penelitian. Tapi kalau mau nyebutnya panjang, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran. Nah, apa yang harus ada di situ? Tujuan itu harus jelas dan tujuan itu harus logis. Jelas dan logisnya itu harus berdasarkan rumusan masalah. Nah, kalau rumusan masalahnya tadi bagaimana meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa tentang macam-macam rambu lalu lintas melalui alat peraga dengan metode demonstrasi kelas 3 SD 43 ya. Karangmendapo. Sarulangun ya. Pau. Jadi lewat mintas di anu nih ya, Jelatang. Terus Sarulangun lah. Oh, dia dekat ke situ keluarnya. Dari Sarulangun ke Pau itu 20 menit, ke Bangko 1 jam. Makanya teman Jam 6 dari rumah Pak ini kok yang kemarin travelnya Oh, pakai travel. Berapa orang dari situ? kalau hari ini tadi Pak biasanya dari situ Bapak baru sampai Pau seberang mungkin.
Bapak pesantren apa ya? Pau seberang tuh Pak Basir. Pak Kadir. Pesantren apa ya? Lupa Bapak. Safiyah ya? Safiyah. Sampai tahun 9 sampai tentangnya. Tadi Pau Seberang. Nama sekolahnya itu SMK swasta ya. Apa ya? Safiyah ya. Pau Seberang. Pokoknya sudah jembatan maju lagi kan. Nanti belok ke kiri. Dekat musala kecil tuh. Nah, ini sebelah kiri itu, masuk ke kiri. Ada pesantren gitu. Berarti masuk lagi ya? Oh. Berarti nggak jauh-jauh amat ya. Alah. Oke. Jadi tujuannya itu kalaulah misalnya itu adalah meningkatkan hasil belajar, berarti tujuannya peningkatan hasil belajar siswa. Pada kelas 3 SD Negeri 43, kemudian tentang macam-macam rambu lintas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu kan? Itu tujuan yang pertama. Yang apa? Yang logis ya. Mintanya tadi yang logis sama jelas ya. Adakah yang bisa hal lain lagi yang mau kita buat di dalam tujuan penelitian perbaikan pembelajaran itu? Ada kan? Ada kan? Tujuan ini kan pasti untuk PKP kan? Nah, itu dicantumkan itu boleh. Tapi yang dinilai oleh tutor itu adalah yang sesuai dengan rumusan masalah. Jika mau ditambah itu silakan. Nah, untuk bagian D, manfaat perbaikan. Ya. Mati lampu nggak bisa Bapak tampilkan ya, dak? Sayang sekali. Jadi tetap sifatnya ditulis dengan tegas. Manfaatnya apa nih? Biasa ditulis apa? Nah, gitu. Bagi siswa, bagi guru, bagi pembelajarannya. Kalau kepala sekolah, bagi kepala sekolah juga ya. Bagi sekolah bisa. Untuknya untuk apa gitu kan? Cukup jelas bagiannya itu? Ada pertanyaan? Iya. Ya, kenapa banyak sekali? Kamu buatnya lebih dari satu? Enggak sih. Mungkin dia ingat waktu nulis skripsi di S1.
Ya, harus sama. Untuk bab 2. Oke, kita contohkan sama yang tugas yang siapa lagi nih? Yang mau dicontohkan? Silakan. Ada yang request? Punya Nggak. lagi Pak. Mau menjelaskan? Nanti apa aja yang mau Kalau Ibu Amar tadi itu kita harus buka dulu tugasnya supaya bisa ditayangkan kan? Itu tujuannya. Ini bukan berarti tugasnya sudah selesai. Tapi kalau ada yang selesai sudah ngumpul mau kita koreksi juga boleh. Ada? Malu-malu pula. Udah boleh malu. Bapak itu mau berbagi apa? Informasi, tapi nggak satu orang saja. Modalnya cuma judul. Judul belum juga sampai. Mustahil lah. Jangan nunggu sampai, karena kita tidak menunggunya. Ada? Siapa yang nggak pernah nih? Tolong tulis judulnya. Siapa yang mau nuliskan judulnya? Silakan. Tulis judul kita di depan. Selain Bu Ambar sama Bu Amrul. Nah, yang berani nuliskan judulnya, kita mau melihat sampel untuk bab 2.
Makasih Bu, tepuk tangan dulu. Nah, bab 2 ini kan berkaitan dengan kajian pustaka ya. Kalau ada pertanyaan apa yang dinilai Pak pada bagian yang ini, nah, gitu kan? Yang dinilai itu adalah pertama harus ada teori terkini sesuai dengan variabel penelitian. Yang kedua, penulisan kutipan benar sesuai kaidah. Nah, terkait dengan ini, Bapak ingin sampaikan dulu ya. Kalau penulisan kutipan benar sesuai kaidah itu hubungannya dengan Turnitin itu ada. Di mana Pak? Misal contoh, yang kita tulis itu punya orang, tapi kita tidak mencantumkan sumber. Nah, maka itu menjadi penilaian. Jika tidak mencantumkan sumbernya, maka tidak sesuai dengan kaidah. Karena karya ilmiah itu adalah salah satu kriterianya itu adalah kejujuran ilmiah. Nah, kejujuran ilmiah itu kalau kutipan ya kutipan. Nah, kira-kira seperti itu sederhana. Nah, kalau judulnya katanya tadi minimal teori terkini. Terkini itu kita maknai apa? Nah, 10 tahun terakhir. Jadi ingat ya, teori ini adalah pertama 10 tahun. Kalau lebih kurang. Oke. Seandainya nih tapi dia mengutip di buku orang yang sudah lebih dari boleh bisa tapi tidak jurnalnya terkini tapi kan kita memakai betul kayak gitu ada sedikit memang Oh, maksudnya sederhana loh. iya Tapi kalau ada statement penulis atau narasi penulis itu menurut beliau penulis itu harus saran dulu. Ya, boleh aku sediasa mesti kita itu beberapa mengutip itu yang terkait dengan tulisan yang dia narasikan, bukan yang dia tulis. Ya, tentu berikut pada poin nomor 1 itu adalah terkait variabel. Variabelnya akan menentukan sumpah. Coba kita cek. Ada berapa variabel? Ada berapa variabel? 3. 3 itu yang mana? Oh, destiny. Ada apa lain? 2. Yang mana? Mana nih? Supaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran psikolog, terus variabel Y-nya menggunakan modal pembelajaran. iya kan ada dua nanti Pak kan mengupayakan memberikan hasil belajar nih karena belajar rendah dengan apa pada belajar iya betul ingat banget dengan
metode. Tapi mungkin dia ada kontrol. Coba kita lihat nih. Bebas kontrol. Yang terikatnya yang mana? Yang terikat yang mana? Hasil belajar. Ya, hasil belajar kan? Ya. Apa yang akan mempengaruhi hasil belajar ini? Periode bebasnya kan? Bebasnya problem based learning. Tindakan. Problem based learning. Cuma itu saja. Ini terikat. Disebutnya apa ini? Kalau sama kayak ini, sama lagi. Asal dari ini, apa ini? Wah. Udah lama banget. Hah? Ini teknik dasar X1 X2 X3 sesuai dengan programnya melalui muaranya itu kan mana duluan X sama Y. Jadi ini muncul X Y karena ada X, Y ini muncul karena ada X. Kalau kita itu membaca abjad, nggak mungkin kita perlu melatih X. Pasti X. Nah, apa itu cara memahaminya supaya nggak lupa, ya kan? Tapi kalau ada media di sini pakai X. Kalau ini X1, ini X2, ya kan? Berarti dua ya hasil belajar dan Aku materinya sok. Tunggu dulu. Nah, kalau ada pertanyaan dari Anda, apakah kalau itu tidak sudah masukkan dalam penjelasan dalam RDI? Paling cuma mata pelajaran sedikit. Tapi materinya juga masuk Iya, masuk. sih. Masuk. Ini kita hapus ya. Kita hapus dulu ya. Ya. Kita bisa lanjut yang lainnya. Katanya kan ngerti tuh bapaknya. Oke, sesuai dengan variabel. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu memang kita itu spesifik. Kalau spesifik itu seperti kelas belajar kalau misalnya apa? Kalau di dalam kuantitatif juga, kalau misalnya tapi kalau di dalam PTK nanti itu memang semuanya itu kuantitatif, kualitatif kan? Tapi bisa juga dikeluarkan integrasi kandungan wilayah kan ada narasi, kan ada hasil, nggak bisa saja dinarasikan, tapi dia kan tidak harus mau bisa. Kalau misalnya motivasi itu kan susah mau diangkat karena dia bukan kualitatif, ya kan? Minat belajar bisa diangkat. Yang bisa itu kalau ada hasil belajarnya, ada hasil tes dari minat. Tapi kan minat itu sendiri kan tidak bisa diangkat. Kalau nggak aktif kan Hah? Sama kualitas, ya, bukan kuantitas. Pada prinsipnya kan itu. Jadi memang dia itu tidak bisa diakini, tidak bisa digeneralisasikan. Maka disebut dengan kualitatif. Setiap yang bisa digeneralisasikan kan kayak gitu. Ya. Nah kita ini kan fleksibel ya di dalam mereka. Kenapa dikatakan itu? Kalau kita melihat misalnya bahwa PTK itu adalah kuantitatif, ada beberapa teori di dalam PTK itu tidak harus menggunakan
membuat sup bagian ini bisa bentuk. Apa yang penting kita jelaskan di dalam teori untuk penelitian ini? Pertama, apa pertama? Kan kita di dalam ini kan harus menjelaskan upaya itu apa. Yang ditingkatkan itu apa kan? Dijelaskan ya. Kalau dijelaskan, dijelaskan. Iya. Nah, kalau seperti itu artinya di sini kita harus menarasikan sub bab 2 ini adalah upaya peningkatan hasil mahasiswa. Itu di sini upaya peningkatan hasil yang betul peningkatan apa meningkatkan Pak? upaya meningkatkan upaya peningkatan. Oh, gara-gara kamu tadi. Beda nggak sih ya? Sama yang pakai Nah, nanti dia bisa masuk. Sampai artinya dia itu cocok. Dia menggunakan dulu. Ada yang kita buka nama sama. Tadi katanya meningkat. Apa? Meningkatkan. Nanti akan keluar. Nanti kamu akan menemukan. Kenapa Bapak belum bisa berkata? Oke ya. Terus yang kedua apa? Ini di sini aja. Apa yang harus kita jelaskan di dalam judul kita ini? Pembelajaran problem development. Ya, pembelajaran. Bisa belajar dengan baik. Apa masih masalah meningkatkan apa ya? Jawabannya apa? Bagusnya apa? Kalau peningkatan itu proses cara membuat lagu, proses cara membuat meningkat. Kalau meningkatkan Kalau meningkatkan itu lebih untuk derajat atau menaikkan lebih keras. meningkatkan. Baru meningkatkan. proses tadi. Ya, kalau meningkatan Nah, kali ini lebih apa yang perlu kita jelaskan pada prosesnya atau derajatnya. Masih belajar. Hah? Proses. Apa ngerti? Tapi maksudnya juga sama. Nggak bermasalah Pak. Hah? Oke, berikut C. Siapa nih? Ya, ya. Ambil pelajarannya. Jadi apa? Model. Nah, berikutnya subbabnya. Satu, apa yang harus kita tulis? Hasil belajar. Pengertian. Pengertian bagian hasil belajar. Pengertian saja. Jadi seluruh yang ada di
subbab ini kita artikan apa yang dimaksud, sehingga nanti kita bisa mendeskripsikan upaya peningkatan hasil belajar itu hasil belajar yang mana. Itu di bagian pengertian, ya kan? Upaya itu dari Iyalah, mulai dari upaya, yang maksudnya upaya itu apa gitu kan, peningkatan atau meningkatkan itu apa, di dalam paket ini hasil belajar yang dimaksud yang mana, sehingga nanti pada akhir bagian dari A1 itu kita bisa mengartikan apa yang dimaksud dengan upaya peningkatan hasil belajar di dalam konteks pengertian. Salah pengertian apa lagi? Biasanya kedua, tujuan. Bisa kita masukkan tujuan. Jika dia memiliki tujuan, bikin aja tujuan. Ya kan? Yang ketiga, macam, kalau dia tuh punya macam-macam atau jenisnya. Macam atau jenis. Yang keempat, apa? Yang keempat, faktor pendukung atau penghambat yang mendukung hasil belajar, yang menghambat hasil belajar, ya kan? Berikut oke, apa? Sudah, faktor yang meningkatkan dan yang menghambat. Menghambat itu nggak kekalan, cuman kata yang digunakan saja. Yang kelima, yang paling penting itu adalah pada bagian ini itu adalah upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar. Apa namanya itu? Maka di sini bisa misalnya kalau konteks ini berarti langkah-langkah, tahapan, kan bisa saja. Atau cara meningkatkan hasil belajar, caranya. Oke, berarti pada bagian A, bagian B sampai C bisa dinalar sampai ke sini. Bisa kan? Bisa. Sampai di bab 2. Coba kita lihat lagi konsep bab 3. Atau nanti mau dibandingkan dengan isi modul boleh juga, supaya nanti bisa diintegrasikan. Oh, ini baru variabelnya ya. Ada satu lagi, penulisan kutipan benar sesuai kaidah. Tadi kalau kita hubungkan dengan Turnitin, tidak boleh kita kutipan itu tidak kita mencantumkan sumbernya, harus mencantumkan sumber. Cara mencantumkan sumber seperti yang Bapak jelaskan di dalam video. Kan ada contoh ngutip buku, ada jurnal atau sumber lain. Sebenarnya ada yang lebih efektif lagi kayak Zotero gitu kan, itu harus diinstal dulu. Nah nantilah kerepotan pula kan, dia harus buat akun. Atau Mendeley juga seperti itu. Maka kita pakai yang fasilitas yang ada di Office saja. Tapi kalau ada Office-nya Microsoft Word yang nggak ada, berarti versinya terlalu rendah. Nah, berarti perlu upgrade.
Oke. Nah, yang kedua yang berikutnya, jadi kalau penulisan kaidah benar atau sesuai kaidah itu kalau sudah pakai aplikasi itu pasti sesuai. Kecuali kita mengisinya yang tidak sesuai. Ya, karena kan sistemnya sistem manual. Tapi kalau Zotero Mendeley gitu kan, itu bisa kita buka jurnal, kita tinggal klik Zotero-nya atau Mendeley-nya, nanti dia akan masuk ke daftar pustaka kita, nanti tinggal kita masukkan. Nah, itu luar biasanya aplikasi yang itu malahan lebih detail ya, diterbitkan pada tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, itu ada datanya. Tapi kalau manual nggak ada. Nah, untuk bab 3 tinggal 5 menit ya. Bab 3 itu tentang apa? Pelaksanaan perbaikan kan? Apa yang harus ada di dalam sana? Pertama adalah A, informasi subjek penelitian, berarti subjek penelitian. B, deskripsi per siklus, siklus 1 ke siklus 2. C tidak ada. Itu masuk di dalam deskripsi per siklus. Masuk ke dalam ya, deskripsi per siklus. Ya, tidak ada C. Di dalam modul PKB? Ada C. Nggak apa-apa, tulis saja. Kalau di dalam penilaian digabung di bagian B, berarti bikin C. Teknik apa? Ya, oke. Nah, di dalam subjek penelitian itu, informasi yang harus ditampilkan itu adalah pertama di mana penelitian itu dilakukan. Kemudian berapa lama waktu dan apa tema yang diteliti. Oke, paham? Bu Asima paham? Paham. Takutnya ada. Nah, kemudian berikutnya menyebutkan kelompok dan karakter anak di mana PTK itu dilakukan. Ya. Kelompok dan karakteristik siswa di mana penelitian itu dilakukan. Itu pada bagian A, informasi subjek penelitian. Bagian B, deskripsi per siklus. Yang harus ada itu adalah mencantumkan rencana siklus, masing-masing siklus. Nanti dibuat misalnya siklus 1. Nah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Ya kan? Oke. Nah, kelengkapan dari itu ya, untuk perencanaan itu berarti kita menjelaskan rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 kalau dia ada di siklus 1. Kalau di siklus 2, siklus 2. Nah, tapi kan kita buat masing-masing tuh siklus 1 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Nanti baru siklus 2 bagian keduanya. Nah, kan tetapi Bapak ingin menambahkan catatan di dalam pengamatan itu harus ada tekniknya apa,
alat yang digunakan apa dan bagaimana cara penggunaannya. Teknik, alat, dan caranya. Diobservasi, pengamatan. Oke? Nah, jika perlu dibuat subnya, bukan sub bagiannya itu. Supaya apa? Besok kan Bapak ngoreksi, tutor lain ngoreksi mudah. Dijelaskan tekniknya apa, kenapa teknik itu digunakan. Nah, untuk yang refleksi itu juga menggunakan teknik, alat maupun caranya. Sama seperti pengamatan tadi atau observasi. Oke? Nah, untuk bagian bab 4 sama bab 5 nanti Bapak akan upload di diskusi di Silayar. Nanti Bapak buat misal contohnya topiknya satu tentang pelaksanaan siklus, ya, bagaimana menjelaskan skenario perbaikan yang dibuat hari pertama siklus. Kemudian juga hari kedua siklus 2. Kemudian bagaimana pelaksanaan simulasi perbaikan. Nanti akan kita diskusikan di Selayar. Oke? Boleh. Yang misalnya rekomendasi untuk observasi atau perhitungan untuk peningkatan pakai Yang mana? kan ada teknik pengumpulan data. Kalau minat kan kita kualitatif. Nah, kita pakai observasi aja atau pakai angket atau Dia itu minat ya? Bukan minat. Oh, minat satu, kemampuan satu. Nah, bisa berdasarkan hasil observasi bisa. Jadi dia tuh kayak gini kan, kalau dia kan punya indikator kan, indikator yang berminat tidak berminat kan kelihatan. Kalau muncul berarti berminat, kalau tidak muncul berarti tidak berminat. Nah, di dalam, karena supaya nanti nampak grafiknya, ya kan, nah maka kita harus proyeksi itu. Misalnya bisa saja kita tetapkan setiap yang tidak muncul nilainya 1, setiap yang munculnya itu muncul nilainya 2, seperti itu. Tapi kalau mau misalnya pakai rentang boleh juga. Kalau misalnya itu muncul derajatnya berapa gitu kan, atau bisa sekaligus seperti skala Richter itu, tidak muncul sama sekali berarti 1. Nanti kalau misal bagus munculnya itu 5. Nah, munculnya sedang-sedang saja berarti 3. Oke? berarti teknik analisis data saya 2, satu observasi, yang kedua tes. Karena minat itu susah untuk dites kan. Yang bisa itu tesnya pun tes sikap dan perbuatan. Nah, kalau mau dijadikan angka seperti itu, muncul tidak muncul tadi dibikin skalanya supaya nanti bisa diproyeksi menjadi grafik kan. Nanti observasinya pakai skala. Ya, bisa pakai skala. Ya, gimana? Untuk tugas 2.1 kita harus membuat PKP mulai dari bab 1 sampai bab 3. Ya. Formanya seperti ini Pak, yang Bapak cerita kan itu ada bab 1 sampai bab 3. Jadi bab 4 sampai 5-nya Ya, minggu ini dibuat draft ya. Kalau dilihat di Selayar sesi 5 itu kan aktivitas mandirinya adalah menulis
draft bab 4 sama bab 5. Ditanyakan biar jelas. Ya. Itu juga ada penelitiannya juga berarti. Ya. Pokoknya setiap tugas itu diturnitin. Turnitin itu sudah dipesan kemarin sesuai dengan amal jariahnya. Nah, amal jariahnya yang sudah kita hapus tadi. Persentase kan? Ya, melalui email. Email yang dimasukkan. Ya, nanti Bapak proses. Ya. Nanti kalau Bapak lambat dalam 1 kali 24 jam ada kelasnya di dalam. Nah, nanti kalau Bapak kasih password, nanti kamu klik hapus kelas, yang lain itu juga. Tambah waktunya 3. Iya Pak. Itu kan 1 Juni. Soalnya di Palembang kan sekarang iya Pak. 3 banyak tanggal 1 Juni. Hari Kamis. Iya Pak. Hari Minggu kan bikinnya cuma 12 ya. Kalau siang itu masih di Zoom. Kami tuh Kalau kamu baru masuk, tugas malam. Aku tidak mau pembahasan. Jelas sekali kamu. Nah, cek turnitin boleh lebih dari 1 kali. Nah juga lah, Bapak itu biasa melakukan. Kirim tugas kok nggak bisa ya Pak, kayak gini Pak, error katanya Pak. Jadi yang tugas 1.3 kami belum Pak. Yang mana? Ini Pak, tulisannya error. Sama ya, bukan dia berarti apa hasil layarnya lagi error. Jadi tadi kan yang 10 yang belum Pak. Jadi saya Pak, saya udah siap, ada pennya di sini, apa kirim lewat WA aja apa bisa layar Pak? Tetap kirim ke situ. Iya ya Pak. Jadi Kalau di WA itu nanti tapi kalau batas kirimnya habis gimana Pak? kali ini. Ini ada link sama saya Pak yang nggak bisa Pak di sini. Si layar lagi macet ya? Iya Pak. Ya. Kata Pak. Iya, Bapak punya keberuntungan bisa bikin sesi 5 di si layar kan? Pagi tadi bisa. Sama di kelas sebelah, pelajaran apa bisa. Macet. Jadi ini gimana Pak? Makanya itu Pak, jadi kita butuh gambaran Pak. Waktu Iya. Please. Tadi malam Pak, ini belum dicek terus Pak. Jadi gimana Pak, kirim lewat WA aja? Takut Pak, nanti nggak bisa kirim lagi. Nanti nggak ada.